Cek cek. Asal diterusaken tadi. Kok sanjake isyarah wis kula terus mawon. Pun. Muhammad, katakanlah, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, jawablah inni qoribun, sesungguhnya aku itu dekat. Al-Baqarah 115, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, mengarah, arah niku kan ada barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, dalam, luar. Sangat nggih. Dimanapun kau mengarah, di situ ada wajah Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa qala aidan. Aku, kata Allah, itu lebih dekat daripada urat. Pun sampai ningali mriki sedaya. Tak dudinge wujude. Tapi pun dilebokno akal lho ya. Mboten mampu sampeyan mboten akal. Allah iku nama, wujud iku sifat, hayat urip iku sifat. Nyatane sifate mausufe sing den sifati yang Al-Quran dawuh laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu. Niki bukan udara loh ya, bukan oksigen. Gus bingung aku Gus, rokokan dhisik. Jenengan rokokan sih. Nyantai mawon ngaji niki nyantai, gak kena dipeksa. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Surat Al-Baqarah 256. Gak kena dipeksa. Nyantai. Oleh sambil ngombe kopi, oleh sambil rokokan, monggo. Merga iki ngajine ngaji tauhid, tasawuf, hakikat. Nggih ngaji syariat sampean ngrutuhno pulpene diseneni ambek guru sampean. Gak duwe etika. Nek wis hakikat yo oleh rokokan, oleh sembung warang, monggo. Gak oleh dipeksa. Qad tabayyana rusdu minal ghai. Ajaran atau ilmu sing kanggo bebasake ruhaniyah jenengan kali kula sangka blenggune hawa nafsu. Karena hati kita dibelenggu oleh nafsu lah Bapak Ibu, akhirnya kita nggak bisa untuk menyatakan wujudnya Allah dengan senyata-nyatanya. Paling sing tiba wujud nggih meja, spidol, apapun makhluk itu yang kita anggap wujud. Padahal sing duweni wujud, asline wujud yaiku Allah. Kok malah gak wujud? Ini karena hati kita terbelenggu, ruhaniyah kita terhijabi dengan masih Allah, perkara selain Allah. Akhirnya yang nyata bukan Allahnya, yang nyata itu makhluknya. Oleh karena itu, dengan adanya peringatan Isra dan Mi'raj niki, miturut saya, belajarlah sholat dengan khusyuk. Sebab Al-Quran 238 wajib
wajib hukume salat iku bertemu Allah. Wajib. Wakumu pundi dalile wajib. Sampai nek gelem buka ning Al-Qur'anul Qadim sangka Al-Qur'anul Karim 238 surat Al-Baqarah tadi ketemu. Mpun buka tafsir Muhakamah mboten ketemu sampean. Wakumu lillahi qanitin. Kalau sudah wassolatil wusta itu dijalankan, sholatnya roh ikut dijalankan, maka wakumu lillahi qanitin ay khashi'in, wajib. Artine wong sholat iku madhep nang Gusti Allah, sing madhep wajib hukume ketemu sing diedepi. Wajib yang menghadap itu bertemu yang dihadap, itulah namanya sholat. Yang ayat doa disebut menghadap. Terus cara ruh menghadap itu tidak hanya di dalam sholat 5 waktu saja. Sebab Allah yoga ning sholat tok fakot. Gusti Allah wonten pasar mboten? Wonten toh? Sampeyan temui Allah. Di tengah pekerjaan temui. Di tengah WC ada Allah enggak? Ada. Dawe fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada, dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Ini loh wajah Allah. Empun ditingali ainul basyariyah niki. Nek mata dohir jasad iki melihat ya kelihatan kosong. Kosong. Sampai lihat dengan ainul basiro, mata ruhaniyah jenengan, mata hati. Berhubung mata hati sampai kali kulo ini tertutup oleh masyaallah perkara selain Allah, maka yang nyata itu makhluk, Allah boleh gaib dalam pandangan mata hati kita. Harus dibuka ini, harus dibuka. Putisi wajahir roh. Siapa di sini pernah meditasi ketemu awake dhewe? Ada? Nah. Ngapunten ingkang kathah. Teman-teman yang jebolan, jebolan Pak. Lulusan ilmu sejati. Mohon maaf. Nah, ilmu sejati ini ku pabrik ini Mojokerto di kecamatan Trawulan, Mojopahit. Saya pelajari memang secara syariat berseberangan, tapi cara hakikat mboten ya. Di situ memakai sangkan paraning dumanti. Kalau buka Qur'ane iki lho maksudnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harus mejil, harus meditasi. Ada kesadaran penuh bahwasanya diri kita makhluk itu tidak bisa apa-apa waktu meditasi. Ternyata ning Quran, ning hadis, la haula wala quwata illa billahil aliyil. Oh iki nek cara ning Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita manusia sebetulnya itu Pak, disebut makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Nggak punya daya upaya untuk bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk, melihat, mendengar, nggak punya. Karena patung, makhluk itu patung. Hakikatnya loh ya,
Wala quwata, kekuatan untuk itu juga nggak bisa. Lah bisanya sebab illa bil, sumber dari urip dalam diri jenengan, sumber dari Allah inilah yang ada di dalam dan di luar jenengan. Huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Al-Hadid ayat 3. Ini berhubung kita belum mengenal sholat wusta, nggak paham Pak. Akhirnya kita sholatnya nggak bisa ningkat. Paling mentok ini berkali wow. Saya sholat masih karena ingin dimasukkan Allah surga, biar dijauhkan neraka siksaan. Itu kita masih karena pahala. Ayo gelem ningkat apa ora, monggo. Saya tidak memaksakan diri, enggak. Saya hadir dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, Mojokerto ke Semarang, Kudus, ngapunten kang kata. Saya hanya inni lakum innahu nadhirum mubin. Saya hanya membawa oleh-oleh terkait sholat, bagaimana mutu sholat kita orang syariat biar berbobot iku bagaimana, karena kita membahas masalah Isra Mi'raj. Bahasa di luar agama Islam, bagaimana aktivitas yang terjadi setiap saat dan waktu pada diri kita, ruhaniah kita selalu ingat pada Allah, sadar kalau semuanya yang berperan hanyalah Allah. Tapi saya tidak memaksakan Anda untuk mengikuti apa yang pernah disampaikan Kanjeng Nabi di dalam surah Al-Anbiya 25. Apa di situ? Di samping tauhid la ilaha illa anta, harus sampai la ilaha illa ana, makrifat iki ana. Apakah Rasulullah dulu itu menyampaikan? Ada yang mengatakan tidak, Pak. Nggih, mohon maaf, bukannya saya membantah, tapi mohon izin kurang sepaham. Dasar saya, hujah saya, kalau Rasulullah itu tidak menyampaikan, mengapa harus tertuang di dalam surat Al-Anbiya ayat 25? Kalau itu hanya untuk Kanjeng Nabi, mengapa harus itu dituangkan, dimunculkan ayat 25? Begini Pak ayatnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya Allah bersabda, Muhammad, saya tidak pernah mengutus utusan sebelummu, berarti termasuk Nabi Isa sampai terhadap Nabi Adam, termasuk dirimu, kecuali harus wajib mengemban menerima wahyu intiku untuk kau sampaikan terhadap umatmu masing-masing. Apa isi wahyu yang inti? La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Allah sudah tidak, huwa tidak, anta tidak, tinggal ana, aku. Nek anta tadi masih ada dua Pak. Ada saya yang menyembah, anta panjenengan engkau yang kusembah. Ada dua. Terus bagaimana maksud daripada surat Al-Ikhlas ayat 1? Qul, katakan Muhammad, ajarkan, huwa utawi
iku Allahu disebut jenenge Allah iku ahadun esa iku tunggal, nggak ada yang lain. Ana itu ajarkan Muhammad ini terhadap umatmu ringkesnya ngoten. Cuman entah nggak tahu saya itu alasan mengapa ada yang mengatakan Rasulullah nggak pernah membahas hakikat makrifat. Saya juga nggak paham ini. Makanya kami tidak menyalahkan, cuman mohon maaf kurang sependapat. Pasti Rasulullah menyampaikan hal ini. Kalau tidak, nggak mungkin muncul tiba-tiba surat Al-Anbiya ayat 25, nggak mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada fa'budu, menyembah. Inilah sholat sak temene sholat. Surat Al-An'am ayat 79 ben sinkron kali fa'budu. Ini wajjahtu wajhiyah, sesungguhnya kuarahkan wajah ruhku kepada wajah Allah. Niki kisahnya Nabi Ibrahim, kakeknya Nabi Muhammad. Niki perilakunya wassolatil wusta, kuarahkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Mana wajah ruh sampean? Itulah imanul haq, iman yang benar. Iman itu ada dua, Pak. Nurul iman, hakul iman. Iman yang benar itu disebut ihsan. Prosesnya Islam, iman, ihsan. Islam cukup bersyahadat. Iman kita itu percaya walaupun belum bertemu yang kita percayai, itu disebut nurul iman, belum hakul iman. Kalau sudah ketemu yang kita percayai, yaitu wujudnya Allah laisa kamitsaiun, maka itulah ihsan. Rasulullah ketika saat tausiah kali para sahabat, ada malaikat Jibril datang menyerupai seorang pemuda. Shallu ala Nabi Muhammad. Beliau bertanya, ya Muhammad, apa Islam itu, iman dan ihsan? Langsung mawon tak jawab ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah, ruhaniyahmu itu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Loh, ini loh Pak, tempatnya ada di la ilaha illa anta. Zikirnya namanya sirul asror, yang tidak ucap lagi nama Allah baik secara lesan maupun hati. Tapi sirul asror itu bila sautin wa kalamin wa lafdin, artinya tidak bersuara, tidak bernama, tapi dirasa. Buka dalam kitab hikam, ada 3 pos sirul asror. Pertama su'aul basyirah wa aidul basyirah wa hakul basyirah, merasakan, bertemu, melihat dan menyatakan. Cara untuk memfungsikan wassolatil wusta, sholatnya ruh, adalah ketika jenengan iki berdiri takbiratul ikhram sampai salam, hati jenengan harus merasakan kehadiran Allah. Mana? Ya hidup dalam dan di luar dirimu ini. Urip iki lho, Pak.
Urip bukan sifat maksud saya. Hati sampean harus yakin merasakan bahwasanya karena inilah akhirnya jasad ini bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Jangan hanya sekedar jasad ini membaca Fatihah, berdiri, terus kita rukuk, jangan itu aja. Ruhaniyah sampean harus sibuk masuk di dalam zikir sirul asr. Zikir itu apa? Ingat. Ingat itu apa? Sadar. Ingat, sadar kalau semuanya ini yang menggerakkan adalah Allah. Dong nggih? Dong mboten? Oke. Kalau lanjutin ya dong. Ketika jenengan ini sudah terbiasa mengasah hati menyibukkan berzikir sirul asr di tahapan su'aul basyiroh rasa, maka jenengan pasti akan dipindah Allah ruhaniyah itu di ainul basyiroh pertemuan. Tapi jenengan mesti gendeng. Hati kita itu pasti gila. Dikatakan gila bagaimana? Jenengan ini tidak akan pernah dipengaruhi oleh kebiaran dunia, Pak. Tidak bisa. Karena apa? Setiap detik ruhaniyah jenengan ini rangkul-rangkulan dengan wujudnya Allah. Ini nggak bisa ku ceritakan. Gusti Allah tak rangkul kayak ngerangkul cewek. Ini ora lo ya. Wis gak bisa ku gambarkan. Walaupun jenengan ini dihadapkan Allah perkara ujian, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunya brono gak ono. Artinya kita itu miskin yang paling bawah. Mboten menjadikan hati sampean iku terpengaruh. Susah, gelisah, takut, mboten enten. Sama. Walaupun saya tadi tidak dihadir-hadirkan sama pinten jam, Pak. Jangan rentosi, mulai mantun Nisa ya. Ayo. Nggih mohon maaf Pak ya. Saya memang dari Mojokerto tadi jam 1 nyampe di Ngerobokan niku jam 1 lebih insyaallah. Jam 1 lebih istirahat sedilut, terus habis maghrib langsung tandang. Tak perkirakan kula ngajine 1,5 jam ngoten. Sekalian sak tanya jawab ngajine tausiahnya 1 jam, tanya jawab setengah jam. Lupa Pak sampai jam 9. Bahkan tadi juga beat jam 9 lebih. Padahal Google Map kalau tingali Ngerobokan mriki 1 jam 6 menit. Aduh. Wis muga-muga ikhlas ridho dulur-dulur sing wonten mriki. Oleh sebab itu atas keterlambatan saya pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Estu. Wis. Kira-kira hati sampean tadi gelisah moga teko apa gak wong iki. Tapi apapun yang terjadi kalau sudah saya tulis di dalam hati saya di Kudus, apapun penghalang akan tetap saya terang. Karena apa? Itulah kewajiban saya, cuman menyampaikan. Urusan diimani atau tidak bukan urusan saya. Maka isi ngaji materi ini sinten sing dereng nyandak akhirnya ning ati iki menolak, mboten kula salahno, tak benerno. Karena setiap diri manusia itu perlu proses terlebih dahulu.